Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait salah satu emiten yang bergerak dalam sektor pembangkit listrik, yaitu PT Cikarang Listrindo Tbk dengan kode saham POWR. PT Cikarang Listrik Tbk atau POWR ini adalah perusahaan yang baru IPO pada tahun 2016, di mana sebenarnya perusahaan sudah beroperasi mulai tahun 1993 di bidang pembangkit listrik. Dan perusahaan ini memiliki visi untuk menjadi produsen listrik kelas dunia. Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait perusahaan, kita akan masuk ke dalam website perusahaan. Berikut kita sudah masuk ke dalam website resmi dari PT Cikarang Listrindo Tbk, dan di sini kita bisa melihat bahwa di depan kita lihat bahwa visi dari perusahaan adalah untuk menjadi produsen listrik kelas dunia. Dan kalau kita lihat sendiri, PT Cikarang Listrindo atau POWR berkomitmen untuk menyediakan pasokan listrik yang stabil dan andal untuk bagi seluruh pelanggan dengan tingkat pelayanan tertinggi dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan saat ini kita bisa lihat untuk data yang dimiliki oleh POWR, di mana sudah 30 tahun dan saat ini memiliki kapasitas pembangkit konvensional sebesar 1144 MW, lalu dan kapasitas PLTS atap 12,5 MW. Dan saat ini sudah tersedia 2.500 lebih pelanggan yang dimiliki oleh POWR ini. POWR ini mulai beroperasi sejak tahun 1993, yang dimana POWR adalah termasuk perusahaan yang sudah lama berdiri, dan perusahaan ini juga memulai perjalanan tahun 1993. Di sini kita bisa lihat untuk perjalanan dari POWR dari 1993. Lalu ini kita bisa lihat rentetan perjalanan perusahaan. Nah, saat ini perusahaan memiliki pelanggan, yaitu melayani PLN dan juga beberapa pelanggan lainnya, di mana saat ini kalau kita lihat di website perusahaan, saat ini perusahaan memiliki 3 aset yang tercatat, yaitu pembangkit listrik di Jababeka, pembangkit listrik MM 2100, dan pembangkit listrik di Babelan. Ini adalah 3 daerah yang dimiliki oleh POWR dalam operasional pembangkit listriknya. Dan kita akan coba lihat satu-satu terkait aset dari perusahaan. Untuk pembangkit listrik Jababeka, di sini kita bisa lihat di mana di sini ada pembangkit listrik pertama berbahan bakar gas yang terletak di kawasan industri Jababeka yang mulai beroperasi tahun 1993. Dan pembangkit listrik Jababeka termasuk pembangkit listrik tertua yang dimiliki oleh POWR sendiri. Dan di sini kita bisa lihat untuk foto-foto yang ada di pembangkit listrik di daerah Jababeka. Lalu juga ada aset kedua, yaitu pembangkit listrik di kawasan MM 2100. Jadi kawasan MM 2100 ini adalah kawasan terpadu, di mana ini adalah kawasan industri, di mana POWR mengoperasionalkan pembangkit listriknya
di kawasan ini, dan kita bisa lihat di sini pembangkit listrik berbahan bakar gas kedua yang mulai beroperasi mulai tahun 2015 dan ditujukan sebagai pembangkit cadangan yang terletak di MM 2100. Dan berikut beberapa gambar pembangkit listrik POWR yang ada di kawasan MM 2100. Lalu aset yang ketiga juga ada pembangkit listrik di Babelan. Kalau kita masuk, kita bisa melihat bahwa pembangkit listrik ini berbahan bakar batu bara yang terletak di daerah Babelan, dilengkapi dengan teknologi CFB yang memiliki tingkat efisiensi tinggi dan emisi rendah serta sistem biomass handling dari pemasok andal berskala internasional. Dan di sini kita bisa lihat berikut gambar dari pembangkit listrik POWR yang ada di kawasan Babelan. Nah, untuk posisi manajemen kita bisa lihat juga di sini untuk posisi Dewan Komisaris dijabat oleh Bapak Sutanto Joso, dan kita bisa lihat rekam profil jejak beliau. Beliau saat ini menjabat sebagai pendiri dan komisaris juga di PT Udinda Wahatama sejak 2001, pendiri PT Subraboga Lestari Tbk, serta pendiri dan komisaris utama PT Eka Boga Inti. Dan saat ini Pak Sutanto Joso diamanahkan juga sebagai komisaris utama dari PT Cikarang Listrindo Tbk. Dan untuk posisi direksi sendiri, kita bisa lihat direktur utama dijabat oleh Bapak Andrew Kalabaika, di mana kita bisa lihat rekam jejak sepak terjang beliau, di mana Bapak ini adalah direktur yang berguna untuk menentukan arah strategis kebijakan perusahaan ke depan. Nah, lalu langsung saja kita lihat di kinerja keuangan sejauh ini untuk perusahaan PT Cikarang Listrindo. Kita akan masuk ke dalam laporan keuangan perusahaan. Nah, kita sudah masuk ke laporan keuangan PT Cikarang Listrindo Tbk, yaitu laporan keuangan terbaru kuartal 2 di 2023. Jadi laporan keuangan ini adalah laporan keuangan periode dari Januari sampai Juni 2023. Tidak hanya itu, kita juga bisa melihat pada periode yang sama tahun lalu di 2022-nya, 2021 dan 2020. Kita lihat untuk total penjualan yang ditorehkan oleh PT Cikarang Listrindo atau POWR, yaitu total sales 4 triliun rupiah di tahun ini, dan untuk laba bersih yang dihasilkan 847 miliar. Dan secara total sales perusahaan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan laba bersihnya. Tandanya secara profitabilitas perusahaannya sangat baik. Pendapatan dan labanya terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan secara laporan posisi keuangan saat ini total aset yang dimiliki oleh POWR yaitu total 20,3 triliun, total utang yaitu 9,5 triliun, dan total ekuitas atau modal 10,7 triliun. Dan untuk posisi arus kas saat ini, arus kas tercatat ada penurunan arus kas, dan kita lihat di arus kas dari aktivitas operasi tercatat positif yaitu sebesar 1 triliun rupiah. Dan kita lihat juga di sini beberapa rasio, yaitu rasio debt to equity ratio, return on asset, return on equity. Kita bisa lihat untuk DER di sini nilainya saat ini 0,9, yaitu nilai di bawah 1. Hal tersebut tandanya ini bisa dikategorikan masih baik untuk utangnya. Kita bisa katakan bahwa perusahaan masih memiliki utang sehat karena total ekuitasnya masih bisa mengcover seluruh total utangnya. Dan lalu secara return on asset saat ini tercatat 8,3% dan return on equity yaitu 15,8%. Dan ini menurut kami angka yang cukup baik untuk sektor pembangkit listrik
return on equity sebesar 15,8%, tandanya perusahaan bisa dibilang masih cukup baik untuk memanfaatkan ekuitas dalam menghasilkan labanya. Jadi kalau return on equity semakin besar, itu tandanya semakin baik bagi suatu perusahaan. Lalu juga kita lihat secara arus kas juga perusahaannya sangat baik. Arus kas dari aktivitas operasi juga positif sejalan dengan pendapatan dan laba yang dihasilkan. Tandanya memang laba yang ditorehkan perusahaan itu bersifat real dan uangnya memang diterima. Itu ada sentimen yang baik juga bagi suatu perusahaan. Nah, lalu secara valuasi saat ini rasio PER, yaitu saat ini harga di area 755 per hari ini tanggal 22 Agustus jam 11. Dilihat dengan harga saham di 755 didapatkan nilai PER 7,3 dan price to book value 1,1. Nilai PER 7,3 ini kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya pada periode yang sama 9,1, 8,9, 9 dan 7,3 ini masih di bawah rata-rata dari tahun-tahun sebelumnya. PER-nya dan juga PER yang di bawah rata-rata mengindikasikan bahwa memang perusahaan saat ini tervaluasi murah atau under value. Lalu secara book value saat ini price to book value di angka 1,1, tahun sebelumnya 1,1, sebelumnya lagi 1,1, sebelumnya lagi 0,9. Secara rasio PBV juga tergolong masih wajar, yaitu berada pada rata-rata tahun sebelumnya. Kalau disimpulkan perusahaan ini bisa dikategorikan ya perusahaan under value dilihat dari price to earning ratio yang sekarang masih di bawah nilai rata-rata dan price to book value-nya masih harga wajar. Dan juga secara fundamental perusahaan sangat baik dilihat dari pertumbuhan total sales dan total laba bersihnya yang meningkat dari tahun ke tahun. Lalu secara utang, perusahaan masih tergolong memiliki utang sehat dilihat dari debt to equity ratio 0,9. Kita lihat juga di total utangnya yaitu 9,5 triliun, total ekuitas 10,7 triliun. Total ekuitas masih lebih besar dari total utang sehingga masih bisa mengcover total utang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, lalu kita coba lihat terkait historical harga saham dari PT Cikarang Listrindo Tbk. Nah, oke, kita sudah masuk ke dalam lapor historical harga saham dari PT Cikarang Listrindo Tbk. Kalau kita lihat di sini posisi saat ini memang cenderung uptrend, walau dalam waktu dekat kemarin mengalami koreksi yang cukup lumayan dalam. Dan kemarin sempat menyentuh angka Rp810 dan saat ini di angka Rp750. Dan secara tren memang saat ini pada 2023 trennya cenderung untuk uptrend. Dan kalau kita lihat track record ke belakang bahwa perusahaan ini pernah harga sahamnya menyentuh angka 1.790-an dan saat ini harga Rp750. Nah, itu yang menarik karena kita lihat perusahaan sudah terkoreksi cukup dalam dari harga tertingginya di area 1.790 yaitu di tahun 2016 dan saat ini harga di 750. Padahal secara kinerja perusahaan masih tergolong baik dilihat dari pendapatan dan laba yang masih meningkat dan konsisten. Dan ini bisa jadi peluang untuk beberapa investor yang bertujuan untuk investasi jangka menengah dan jangka panjang. Karena perusahaan masih tergolong under value. Ya, untuk investor yang berorientasi jangka menengah jangka panjang, mungkin perusahaan ini bisa jadi salah satu pilihan. Karena kita lihat sektor pembangkit listrik sendiri adalah sektor yang sangat esensial bagi masyarakat dan untuk secara jangka panjang
pembangkit listrik masih tetap dibutuhkan, dan secara kinerja keuangan perusahaan ini sendiri tergolong baik. Jadi PT Cikarang Listrindo bisa dipertimbangkan untuk diinvestasikan saat ini dengan harga di area 750. Namun perlu saya garis bawahi, rekomendasi yang kami sampaikan sifatnya disclaimer, keputusan tetap di tangan investor. Sekian terkait PT Cikarang Listrindo Tbk dan kode saham POWR. Sekian dari kami, terima kasih.